Namanya Khofifah Indar Parawansa. Buat kalian yang belum kenal, dia adalah sosok gubernur Jawa Timur petahana yang berencana nyalonin diri lagi di Pilkada 2024. Menariknya, sampai video ini dibuat, belum ada satupun kandidat lain yang kelihatan berani ngelawan dia. Sekuat itukah Khofifah di Jawa Timur? Ataukah Jawa Timur memang kekurangan stok calon gubernur alternatif? Mungkinkah pula Khofifah bakal lawan kotak kosong di Pilkada nanti? Selamat datang di Elektopoli, terbentuk dari akronim elektoral dan politik. Ini adalah program analisis data elektoral atau pemilu dengan pendekatan sosok, parpol, dan wilayah yang bakal ngebantu kalian buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan kayak tadi. Perjalanan Khofifah sampai jadi gubernur Jawa Timur sebenarnya bisa dibilang cukup sulit dan terjal. Dia pernah 2 kali kalah di Pilgub Jatim sebelum akhirnya menang di pertarungan ketiganya pada Pilgub 2018 lalu. Bermodal latar belakang sebagai Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah dengan rasa percaya diri melaju sebagai satu-satunya calon gubernur perempuan di Pilgub Jatim 2008 lalu. Berpasangan dengan mantan Pangdam Brawijaya Mujiono, ia melawan 4 pasang kandidat lainnya. Khofifah berhasil finish di urutan kedua dengan memperoleh 4.223.089 suara atau setara 24,82% dari total pemilih. Kalah tipis dari pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang memperoleh 4.498.332 atau setara 26,43% dari total suara. Dengan hasil tersebut, Khofifah dan Mujiono melaju ke putaran kedua, ngelawan lagi Soekarwo dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Lagi-lagi, perolehan suara di antara kedua pasangan hanya terpaut tipis. Lagi-lagi pula, suara Khofifah dan Mujiono yang kalah. Hasil itu ternyata bikin Khofifah dan Mujiono nggak lantas mengakui kemenangan Soekarwo dan Gus Ipul. Mereka ngajuin gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan kecurangan yang terjadi di beberapa daerah. MK ngabulin gugatan Khofifah dan Mujiono. Pemilihan putaran ketiga akhirnya dilakukan di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan. Tapi nih, lagi-lagi Soekarwo dan Gus Ipul yang jadi pemenangnya. Hasil akhir Pilgub Jatim 2008 setelah ditambah suara dari perolehan pemilihan ulang, kemudian menyatakan bahwa pemenangnya adalah Soekarwo dan Gus Ipul. Nah, pertarungan Khofifah di Pilgub Jatim 2013 juga nggak kalah sengit dan berat. Walau menghadapi lagi Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang berstatus petahana dan 2 pasang calon lainnya, Khofifah yang kali ini berpasangan dengan Herman Sumawireja tetap mampu ngasih perlawanan yang cukup berarti. Khofifah Herman berhasil finish lagi di urutan kedua. Jarak suara mereka dengan Soekarwo dan Gus Ipul sebagai pemenang boleh dibilang juga masih dalam kadar yang sangat bersaing. Sayangnya, aturan pilkada saat itu udah ngehapus putaran kedua, kecuali di DKI Jakarta. Jadi, Khofifah langsung kalah dalam 1 putaran. Seperti yang tadi udah sempat saya singgung, Khofifah akhirnya menang pada Pilgub 2018. Kala itu berpasangan dengan mantan Bupati Trenggalek Emil Dardak, Khofifah berhasil unggul dari pasangan Saifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno dalam pertarungan head-to-head 1 putaran. Di atas kertas, sebenarnya Saifullah dan Putih saat itu lebih diunggulkan. Gus Ipul adalah wakil gubernur petahana, sementara Putih adalah cucu Bung Karno. Mereka juga didukung PKB dan PDIP sebagai duo pemenang pileg di Jawa Timur yang juga punya basis massa mengakar di kalangan santri dan abangan. Sebaliknya nih, rekam jejak Khofifah yang berulang kali kalah dan Emil yang dipandang masih muda dinilai kurang punya daya gedor ke jantung hati pemilih. Maka begitulah kemenangan Khofifah Emil lantas dianggap sangat fenomenal. Pamor politik Khofifah pun meningkat pesat. Ia pun dianggap sebagai sosok yang bakal sulit dikalahkan pada Pilgub Jawa Timur nanti di tahun 2024 ini. Ada satu benang merah dari 3 kali palagan Khofifah di Jawa Timur.
Siapapun pasangannya, dia selalu berhasil mendapat suara sangat besar. Tak pernah kurang dari 20% kalau kita pakai angka psikologis ambang batas persyaratan pencalonan kepala daerah. Pendapat paling umum untuk menjustifikasi fakta tersebut adalah karena Khofifah ditopang kekuatan jejaring Muslimat NU yang solid mendukungnya secara politik. Dalam taraf tertentu, saya pun setuju dengan pendapat tersebut. Gimana pun, Jawa Timur adalah kandangnya Nahdliyin atau Wong NU. Bagi kalian nih yang dekat dengan tradisi-tradisi NU, pasti setujulah kalau saya bilang ibu-ibu muslimat NU selama ini tuh yang paling solid dalam berorganisasi dibanding anggota Badan Otonom NU lainnya. Sebuah hal yang sangat mungkin juga berpengaruh ke soliditas mereka memberi dukungan politik ke tokoh-tokoh muslimat NU ketimbang ngasih dukungan politik kepada tokoh-tokoh NU yang berkiprah di badan otonom lainnya. Sementara itu, Khofifah sendiri telah lebih kurang 2 dekade memimpin muslimat NU secara nasional. Secara teori nih, tentu aja dong dia punya pengaruh sangat mengakar ke seluruh kader muslimat NU, terutama di Jawa Timur, kandangnya sendiri. Namun, bila kita melihat lebih dalam dari perjalanan Khofifah di Jawa Timur, seenggaknya ada 2 faktor lain yang bikin suaranya terus terjaga. Yang pertama, Khofifah selalu bertarung dengan kombinasi pasangan NU dan nasionalis yang memang menjadi latar belakang kultural utama masyarakat di Jawa Timur. Kombinasi yang juga hanya dimiliki oleh Soekarwo dan Gus Ipul sebagai pemenang di Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Yang kedua, khusus untuk kemenangan Khofifah di Pilgub 2018 adalah ada faktor dukungan dari Soekarwo. Hal ini cukup efektif untuk melunturkan faktor petahana yang ada di tubuh Gus Ipul. Sehingga lapangan pertarungan itu jadi bisa lebih setara gitu. Gak ada yang lebih unggul, gak ada yang lebih diuntungkan. Selain itu, sosok Emil sebagai anak muda dan mantan Bupati Trenggalek turut mendorong perolehan suara di wilayah Mataraman yang pada pilgub-pilgub sebelumnya itu selalu menjadi basis Soekarwo dan Gus Ipul, juga selalu menjadi wilayah kekalahan Khofifah. Nah, untuk Pilgub Jatim 2024, sejauh ini Khofifah berencana akan tetap berpasangan dengan Emil Dardak. Sejumlah parpol juga telah secara spesifik memberi rekomendasi untuk pasangan Khofifah Emil seperti Demokrat, Golkar, PAN, dan Gerindra. Bila nanti nih pasangan Khofifah Emil itu benar-benar terwujud nyalon lagi, maka di atas kertas secara postur kekuatan kandidasi mereka itu yang nggak akan jauh beda atau bahkan nggak berubah dari Pilgub 2018. Maka dari itu, bila kita menilik rekam jejak Pilgub Jawa Timur selama era pemilihan langsung, petahana selalu mampu memenangi pertarungan keduanya, termasuk Gus Ipul dan Soekarwo ketika mereka masih berpasangan. Antara lain faktornya disebabkan petahana memiliki akses komunikasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda yang sangat baik. Sehingga cukup masuk akal nih bila hari ini para tokoh politik sangat berhitung untuk melawan Khofifah Emil. Peluang mereka untuk mengalahkan Khofifah Emil itu sangat tipis. Sebaliknya, peluang Khofifah Emil untuk menang itu sangat besar, yang juga ditunjukkan sejumlah hasil survei politik. Misalnya, dalam survei yang dilakukan Lembaga Accurate Research and Consulting Indonesia atau ARCI pada Maret 2024 lalu, menghasilkan elektabilitas Khofifah itu mencapai 59%. Angka tersebut sangat jauh dibanding nama-nama lain. Misalnya seperti dari mantan Ketua PWNU Jawa Timur Marzuki Mustamar yang hanya memperoleh 10,7%. Akan tetapi bukan berarti nggak ada peluang bagi kandidat lain mengalahkan Khofifah dan Emil Dardak. Kalau kita bedah kembali hasil Pilgub Jawa Timur 2018, ternyata Khofifah Emil hanya menang signifikan di 10 wilayah dari total 30 kabupaten kota yang mereka menangi. Ke-10 wilayah tersebut adalah Lamongan, Lumajang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, dan Trenggalek. Secara kultural nih, seluruh kabupaten dan kota tersebut berada di wilayah Arek dan Mataraman. Wilayah Arek adalah basis NU, sementara wilayah Mataraman adalah basis nasionalis atau abangan. Artinya, masih ada 20 wilayah kabupaten atau kota yang mungkin direbut
penantang Kofifah Emil di Pilgub Jawa Timur mendatang. Nah, jika PKB dan PDI Perjuangan sebagai duo partai pemenang di Jawa Timur dalam Pileg lalu kembali berkoalisi nih, lalu mereka mampu mengusung lagi sosok yang secara kultural adalah kombinasi NU dan nasionalis, maka peluang untuk merebut kemenangan di 20 wilayah tersebut dari Kofifah Emil ya sangat besar. Tapi pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi? Bisakah PKB dan PDIP menghadirkan sosok kombinasi NU nasionalis sementara nama kayak Gus Ipul dan Putih Guntur yang pernah mereka usung hari ini sudah semakin jauh dari radar dan memudar? Mari kita tunggu manuver kedua parpol tersebut. Bila akhirnya mereka gagal berkoalisi dan lebih buruk lagi nih justru mendukung Kofifah dan Emil, maka dengan berat hati masyarakat Jawa Timur nggak akan punya kandidat alternatif alias ya cuman akan milih kotak kosong. Terima kasih udah nonton Elektopoli episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe channel PSG Podcast biar kalian nggak ketinggalan episode Elektopoli selanjutnya sehingga bisa tahu jawaban-jawaban tentang pertanyaan seputar politik elektoral di Indonesia. Dah.